Kita semua tahu selama menangani timnas Indonesia, Sintayong bukan cuma pelatih. Dia adalah sosok yang berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia. Banyak pemain berkembang pesat di tangannya. Banyak pemain yang karirnya melesat setelah mendapatkan kepercayaan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tapi sekarang muncul rumor yang cukup menghebohkan. Menurut akun media sosial Liga 1 Insight dan akun-akun lainnya, Sintayong dikabarkan mencoba mengajak beberapa mantan anak asuhnya di timnas Indonesia untuk bergabung ke Persija Jakarta. Nama-nama tersebut adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, dan yang bikin heboh tentu saja Tom Haye. Namun sampai saat ini para pemain tersebut tetap bertahan di klub mereka masing-masing. Bahkan untuk Tom Haye, rumor yang beredar menyebut kalau gelandang elegan timnas Indonesia itu masih sangat nyaman berada di Bandung. Lalu pertanyaannya, kenapa para pemain yang begitu dekat dengan STY justru tidak mengikuti sang pelatih ke Persija? Apakah pesona Sintayong sudah berkurang atau justru ada alasan yang jauh lebih besar di balik keputusan mereka? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Teman-teman, terlepas rumor ini benar atau tidaknya, atau hanya sekedar kabar angin lalu, tetapi kalau melihat situasi pemain kesayangan STY di timnas dulu, sudah mulai tersingkirkan di klub mereka masing-masing. Lihat saja Marcelino, minim menit bermain sempat dipinjamkan ke FKAS Trensin dan cedera panjang pula di sana. Sama juga halnya dengan Arhan dan Asnawi yang mulai kehilangan tempat di Liga Thailand. Di sini nih menariknya untuk dibahas teman-teman. Jadi sebenarnya tidak mengherankan kalau STY mencoba menghubungi mantan anak asuhnya. Karena seorang pelatih pasti ingin bekerja dengan pemain yang sudah memahami filosofi bermainnya. Dan kalau kita bicara tentang Arhan, Asnawi, Marcelino maupun Tom Haye, mereka adalah pemain-pemain yang sudah sangat memahami apa yang diinginkan STY di lapangan. Arhan tahu bagaimana STY menginginkan fullback yang agresif. Asnawi sudah bertahun-tahun menjadi pemain kepercayaan STY, begitu juga dengan Lino. Sedangkan Tom Haye adalah tipe gelandang yang sangat cocok dengan permainan transisi cepat yang sering digunakan timnas Indonesia. Secara logika sepak bola, masuk akal kalau nama-nama di atas tadi masuk radar Persija, teman-teman. Tapi ada satu hal yang mungkin sering dilupakan banyak orang. Lah, apa itu, Bang? Hubungan baik antara pelatih dan pemain tidak selalu berakhir dengan transfer. Karena dalam sepak bola profesional, faktor terbesar bukan lagi soal kedekatan, melainkan kenyamanan dan proyek jangka panjang. Nah, gitu loh, teman-teman. Oke, mari kita mulai dari nama yang paling rame diperbincangkan, yaitu Tom Haye. Kalau benar Haye menjadi salah satu pemain yang diincar, maka ini jelas menjadi menjadi target yang sangat menarik lah bagi Persija. Kenapa? Ya jelas karena Haye bukan sekedar gelandang biasa. Dia adalah pemain yang bisa mengatur tempo permainan. Dia bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dia punya visi bermain yang sangat baik. Dan yang paling penting, dia membawa aura ketenangan yang selama ini sangat dibutuhkan tim manapun. Tapi justru karena kualitas itulah Tom Haye tidak akan sembarangan menentukan masa depannya. Banyak pemain hebat justru memilih bertahan ketika mereka sudah menemukan lingkungan yang ideal. Mereka tidak selalu mengejar tantangan baru. Mereka lebih memilih stabilitas. Dan jika Tom merasa nyaman di Persib Bandung, maka itu bisa menjadi alasan yang sangat kuat. Karena kenyamanan dalam sepak bola modern nilainya sangat mahal loh. Kadang lebih mahal daripada sekedar nama besar pelatih, teman-teman. Lagi pula, dia kan udah punya rumah di Bandung
Dan mustahil sih menurut aku dia akan membelok ke klub rival. Betul nggak, Bobotoh? Berikutnya ada Asnawi Mangku Alam. Kalau ada pemain yang paling identik dengan era Sintayong, mungkin jawabannya adalah Asnawi. Keduanya punya hubungan yang sangat erat. Asnawi berkembang luar biasa di bawah STY. Dia menjadi pemain yang lebih disiplin, lebih matang, dan lebih berani mengambil tanggung jawab. Tapi justru karena sudah semakin matang itulah Asnawi sekarang berada pada fase karir yang berbeda, teman-teman. Dia bukan lagi pemain muda yang hanya mengikuti kemana pelatih pergi. Dia sudah menjadi pemain profesional yang harus memikirkan masa depan karirnya secara lebih luas. Menit bermain, target karir, kompetisi yang diikuti klub, stabilitas kontrak, semua itu menjadi pertimbangan besar. Jadi, kalaupun benar ada komunikasi dengan STY, bukan berarti keputusan akhirnya otomatis mengikuti sang pelatih, kan begitu. Lagi pula Presiden Port FC, Madam Pang, mengatakan tidak akan melepas Asnawi begitu saja. Dan sang pemain pun ingin berlaga di ajang AFC Champions League Elite musim depan. Kompetisi yang menjadi target besar bagi Asnawi di musim berikutnya. Lalu selanjutnya ada nama Pratama Arhan, pemain yang mungkin bisa disebut paling sering mendapatkan kepercayaan dari STY selama menangani timnas Indonesia dari berbagai klub umur. Arhan adalah pemain yang sangat loyal terhadap pelatihnya. Tapi loyalitas juga punya batas profesional. Saat ini Arhan berada di fase penting dalam karirnya. Dia membutuhkan tempat yang yang bisa membuatnya berkembang secara maksimal. Dan pemain seusia Arhan ini biasanya lebih fokus mencari kesempatan bermain yang konsisten daripada sekedar mengikuti figur tertentu. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya satu musim loh, tetapi masa depan karir sepak bolanya. Dan kabar yang aku dapat bahwa Arhan tidak lagi main di True Bangkok United di musim depan. Kemungkinan besar ia menerima tawaran dari klub promosi yang akan berlaga di Liga Super Indonesia musim depan. Dikoreksi lo ya kalau aku salah. Dan yang terakhir ada nama Marcelino Ferdinand. Kalau kita bicara Lino, kita sedang membicarakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Yang membuat Marcel spesial bukan cuma kemampuan menggiring bola atau mencetak gol, tetapi keberaniannya mengambil risiko. Dia adalah tipe pemain yang selalu ingin menerima bola di area sulit, berani melakukan progresi ke depan, dan mampu memecah kebuntuan lewat kreativitas yang tidak dimiliki banyak pemain Indonesia. Di timnas, Marceng sering menjadi pembeda. Ketika permainan buntu, dia mampu menciptakan sesuatu dari situasi yang tampaknya tidak berbahaya. Inilah alasan mengapa banyak pelatih menyukai pemain seperti dirinya, teman-teman. Namun, justru karena kualitas itulah, Lino tampaknya masih memiliki mimpi yang lebih besar. Saat ini, kontraknya bersama Oxford United memang akan berakhir pada 30 Juni 2026. Tetapi yang menariknya, teman-teman, namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dilepas klub. Artinya apa? Peluang Marcelino untuk tetap berkarir di Eropa masih sangat terbuka. Dan menurut aku inilah alasan utama kenapa ia belum tertarik jika ada tawaran untuk kembali main di Liga Super Indonesia. Karena bagi Marcel, usia sekarang adalah masa paling penting dalam karirnya. Di usia muda, bermain di Eropa memberikan tantangan, pengalaman, dan level kompetisi yang jauh berbeda dibandingkan kompetisi domestik. Lino tampaknya sadar bahwa jika ia ingin mencapai level yang lebih tinggi bersama timnas, maka ia harus terus menguji dirinya di lingkungan sepak bola Eropa. Jadi kalau misalnya rumor ajakan dari STY memang benar adanya, penolakan
Marcelino bukan karena tidak menghormati sang pelatih. Justru sebaliknya, ini adalah keputusan profesional dari seorang pemain yang masih mengejar mimpinya. Sekali lagi teman-teman, ini hanya rumor loh ya, jangan ngarep banget ya kan. Jadi kalau muncul pertanyaan, apakah pesona Sintayong sudah tidak laku lagi? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu, teman-teman. Yang terjadi kemungkinan besar bukan soal pesona yang berkurang, melainkan para pemain timnas saat ini sudah memiliki komitmen yang yang kuat terhadap klub masing-masing. Mereka jelas menghormati STY. Mereka berterima kasih kepada STY, tetapi mereka juga harus menghormati keputusan yang sudah mereka ambil untuk masa depan karir mereka sendiri. Perlu aku tegaskan kembali nih teman-teman. Ini hanya sebatas rumor yang berkembang dari pernyataan STY saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta beberapa minggu lalu. Jadi kabar ini bisa betul, bisa juga salah ya kan? Dan jika memang berita ini benar, ini kan kabar andai-andai. Maka satu hal yang patut diapresiasi adalah komitmen para pemain. Karena di tengah derasnya godaan dan berbagai spekulasi transfer, mereka tetap menunjukkan loyalitas kepada klub yang mereka bela saat ini. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Misalnya lah kan kalian di posisi Tom Haye, Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, ataupun Marcelino Ferdinand, apakah kalian akan memilih reuni dengan Sintayong di Persija? Atau tetap bertahan bersama klub yang sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.